Yuk berjuang bersama kami, salurkan infak donasi terbaik Anda ke nomor rekening berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bertemu di program Nyatat, yaitu Tanya Ustadz, dan alhamdulillah sudah beberapa pertanyaan yang masuk, di antaranya yang berasal dari Basuki yang berdomisili di Cibitung. Pertanyaannya, Ustadz, mohon penjelasannya mengenai zakat uang yang mengendap selama 1 tahun. Apakah barang perniagaan termasuk juga yang dizakatkan? Apakah modal usaha juga dizakatkan? Barang yang digunakan untuk usaha, apakah termasuk juga yang dizakatkan? Jazakallah khairan atas penjelasannya, Ustaz. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ya, uang yang mengendap selama 1 tahun. Ya, kalau uang ini adalah uang simpanan misalnya, ya uang simpanan kita, dan sudah sampai batas nisab zakat, maka dia dizakatkan. Ya, dia dikeluarkan zakatnya. Ya, nisabnya sama seperti nisab emas, yaitu sekitar 85 gram emas. Ya. Kalau sudah sampai nisabnya, maka dia harus dikeluarkan zakatnya. Kalau belum sampai, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Ini uang yang mengendap, artinya uang yang kita simpan, ya, uang yang kita simpan. Ya, sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika engkau punya 20 dinar, maka zakatilah setengah dinar. Ya, zakatilah setengah dinar atau 2,5%. Ya, 2,5% dari harta kita tersebut. Ya. Jadi tatkala uang tersebut sudah melebihi nisabnya, wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Kemudian masalah barang perniagaan, apakah juga dizakatkan? Para ulama berselisih dalam masalah ini. Namun yang rajih wallahu taala a'lam, dikeluarkan zakatnya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari min thayyibati ma kasabtum, dari apa saja yang baik yang kalian usahakan. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan apa saja yang kami keluarkan untuk kalian dari hasil-hasil bumi. Ya, dari ayat ini menunjukkan kepada kita wajibnya mengeluarkan zakat perniagaan, ya, zakat perdagangan. Apa syaratnya? Ya, syaratnya zakat perdagangan itu yaitu yang kita dagangkan bukan yang benda-benda asalnya harus dizakati. Ya. Barang tersebut bukanlah barang yang memang ada zakatnya sebelumnya. Contoh seperti emas. Ya, karena ini memang sudah ada zakatnya masing-masing dan tidak akan mungkin mengeluarkan 2 zakat dari 2 benda, yaitu zakat emas yang kita miliki dan zakat perdagangan. Ini tidak mungkin. Jadi kalau dia barang tersebut bukan barang yang memang ada hukum zakatnya, maka zakatnya itu adalah zakat dari pokok barang tersebut atau dari memang yang sudah dizakatkan dari barang tersebut. Ya, meskipun dia kita jual belikan. Adapun barang-barang yang asalnya tidak ada zakat, ya seperti kita jual beli mobil atau jual beli sepeda motor atau jual beli yang lainnya yang asalnya tidak ada zakat, maka ini semua harus dibayar zakatnya. Ya, ini syarat yang pertama. Yang kedua, ya memang sudah sampai nisab, dan yang ketiga juga sudah 1 haul, yaitu 1 tahun Hijriyah, maka dikeluarkan zakatnya. Kemudian, ya apa yang harus dizakati? Ya, dari barang-barang hasil dagang tersebut, maka yang dizakati itu adalah modalnya. Ya, tatkala kita mengeluarkan zakatnya, kita hitung modalnya berapa, kemudian kita hitung keuntungan dari perniagaan kita. Jadi modal ditambah keuntungan, kemudian ditambah dengan
piutang, yang kita memberikan hutang kepada orang lain yang ada harapan hutang ini dilunasi. Jadi modal ditambah keuntungan dagang kita, dan ditambah hutang-hutang, piutang-piutang yang kita berikan kepada orang lain, dan ditambah dengan uang yang kita simpan, tabungan yang kita simpan yang berasal dari hasil perdagangan tersebut. Maka dihitung semuanya, kemudian dikeluarkan zakatnya. Jadi termasuk dari pertanyaan ini, apakah modal usaha juga dizakatkan? Iya, ya. Modal usaha dizakatkan, jadi dihitung modal usaha itu, kemudian keuntungannya, kemudian uang yang kita simpan dari keuntungan tersebut, kemudian piutang-piutang yang kita berikan kepada orang lain. Kemudian barang yang digunakan untuk usaha, apakah termasuk juga yang dizakatkan? Ini kita lihat barang-barang tersebut. Jika barang-barang yang digunakan untuk usaha ini juga kita perdagangkan, maka dia termasuk dizakatkan. Ya. Tapi kalau barang-barang yang digunakan untuk usaha tersebut tidak diperdagangkan, maka tidak ada zakat. Misalnya apa? Misalnya kita pengusaha, apa kita katakan ya, pengusaha kopi lah. Ya, pengusaha kopi. Di situ kita membeli alat-alat untuk menyeduh kopinya. Nah, apakah alat-alat ini dizakatkan juga? Kalau alat-alat ini tidak kita perdagangkan, maka tidak ada zakatnya. Ya, alat-alatnya tidak kita perdagangkan, ya maka tidak ada zakatnya. Adapun kalau diperdagangkan, barulah ada zakatnya. Jadi barang-barang yang digunakan untuk usaha, maka tidak perlu dizakati. Yang dizakatin itu atau apanya? Yaitu modal dari usaha kita hitung berapa, kemudian keuntungannya, ya berapa keuntungan dari usaha tersebut, kemudian harta yang kita simpan, kemudian piutang-piutang yang kita berikan kepada orang lain yang diharapkan bisa dibayar. Maka itulah yang kita zakati, ya, itu yang kita keluarkan zakatnya. Nah, demikian wallahu taala a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyatat, nanya Ustadz. Anda punya pertanyaan tentang agama, hukum, dan ilmu? Yuk, ajukan pertanyaan Anda ke nomor berikut ini. Jazakumullah khairan.